Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelatihan online rahasia mendatangkan 100 lebih calon pembeli, yang dimana pelatihan ini terselenggara berkat kerjasama BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen dengan Lasku Kabupaten Sragen. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Di materi yang kedua ini, materinya adalah optimasi Facebook. Saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar kenapa Facebook, yang jelas kalau target teman-teman itu orang-orang yang berada di Facebook, misalnya orang-orang yang kelahiran tahun 80-an atau ke bawah gitu, yang mereka itu masih sering menggunakan Facebook. Kenapa tidak menggunakan Facebook untuk mengembangkan bisnis kita gitu. Dan menurut saya ini adalah platform yang paling mudah dibandingkan dengan platform yang lain seperti IG ataupun TikTok. Karena IG dan TikTok itu perlu membuat video atau membuat tampilan desain grafis yang visualnya bagus, dan itu membutuhkan keahlian yang tertentu gitu. Oke, langsung saja bagaimana cara mengoptimasi Facebook. Bagaimana cara optimasi Facebook? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama gitu, langkah pertama adalah buat akun Facebook baru dan makeover Facebook. Kenapa harus Facebook baru gitu? Kenapa harus buat akun Facebook baru gitu? Karena kemungkinan besar gitu, kalau Facebooknya teman-teman itu adalah Facebook lama gitu, kemungkinan besar isi pertemanannya adalah teman SD, teman SMP, teman kuliah, atau teman kerja, atau tetangga, atau sanak kerabat family gitu. Padahal mereka belum tentu adalah target market dari produk yang kita jual. Oleh karena itu, maka kita perlu membuat Facebook baru yang insya Allah nanti akan kita isi dengan teman-teman yang tertarget sesuai dengan buyer persona yang telah kita tentukan di hari yang pertama. Berikutnya adalah makeover Facebook gitu. Langkah kedua adalah isi dengan 5 postingan yang related dengan target market gitu. Ingat ya, related dengan target market. Jadi tidak harus related dengan produk yang teman jual. Misalnya yang teman-teman jual itu adalah jamu, kita tidak mesti harus bercerita tentang jamu, tapi jamu dari produk jamu itu target market kita itu siapa. Misalnya target marketnya adalah bapak-bapak, maka kita sesuai dengan buyer persona kemarin gitu, bapak-bapak itu sukanya apa, terus permasalahan yang sering timbul dari buyer persona itu apa, nah, kita buat postingannya, kita buat kontennya gitu. Selain itu buat juga halaman Facebook gitu. Langkah ketiga adalah isi atau add teman tertarget. Jadi Facebook kita nanti kita isi dengan teman-teman yang tertarget, teman-teman yang sesuai dengan buyer persona kita dan mempunyai potensi untuk membeli produk kita atau menggunakan jasa layanan kita. Oke, bagaimana langkah-langkah detailnya? Oke, jadi sebagai contoh untuk praktek ini saya menggunakan Facebook istri saya gitu, Umi R5. Ini saya beri foto profilnya seperti ini, terus kemudian juga saya tambahkan Facebook covernya seperti ini gitu. Ini teman-teman bisa desain seperti ini di Canva gitu, tinggal pakai template yang ada di Canva gitu. Bisa pakai HP maupun juga bisa menggunakan laptop gitu. Oke, terus kemudian setelah kita make over Facebook kurang lebih seperti ini, ada namanya jangan diusahakan jangan alay gitu, tapi nama yang istilahnya
orang-orang yang kita target, yang kita add itu mau menerima pertemanan kita gitu. Terus kemudian kita tambahkan postingannya gitu. Jadi saya sudah membuat 2 postingan gitu. Contohnya seperti ini ya. Ini postingan yang lebih ke arah cerita gitu. Baru saja saya menemukan foto lama anak-anak waktu masih kecil. Jadi konten ini gitu saya buat dengan menggunakan ChatGPT gitu. ChatGPT gitu. Dengan promptnya seperti ini gitu. Menemukan foto kenangan anak yang dulu masih kecil, sekarang sudah kuliah. Tolong buatkan tulisan untuk diposting di FB dengan gaya bahasa santai, berisi hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita petik dari menemukan foto tersebut. Seperti misal waktu berlalu begitu cepat, atau mungkin kamu punya hikmah lain yang bisa diambil. Ini prompt ini kita tuliskan di chat GPT ya. Ya seperti kita ngobrol aja dengan chat GPT gitu. Terus kemudian chat GPT akan membuatkan kontennya, buatkan tulisannya gitu, seperti ini ya. Terus kemudian kita juga bisa membuatkan, minta tolong ChatGPT untuk membuat image pendukungnya. Tolong buatkan image pendukung untuk konten di atas. Fokus saja pada fotonya, ibunya tidak perlu diperlihatkan wajahnya. Nah, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sudah siap kita untuk posting di Facebook. Ini caranya seperti yang kemarin dijelaskan di pertemuan yang pertama gitu. Nah, jadi seperti ini gitu. Pastikan ketika posting itu eh, disetting untuk konsumsi publik, kan ada pilihan publik atau teman gitu. Pilih yang publik. Jadi harapannya selain teman jadi teman kita juga oleh Facebook konten ini disebarkan ke banyak orang gitu. Oke, setelah mengisi ini juga konten yang postingan yang bisa yang saya upload gitu, dilema tumpukan baju. Ini kan related banget dengan target market kita yang notabene adalah ibu-ibu, terus punya anak, punya suami, dan mungkin juga ibu-ibu ini adalah kerja gitu, sehingga waktunya itu hampir sedikit untuk memikirkan tentang kondisi rumah gitu. Tumpukan baju, dilema tumpukan baju, judulnya dilema setrika versus laundry, kisah tumpukan baju gitu. Ini kalau karena related banget dengan kemungkinan besar juga akan disukai oleh orang-orang yang nanti kita add pertemanannya gitu. Oke. Terus berikutnya gitu, setelah kita membuat postingan paling enggak 5 gitu, agar supaya Facebook kita terisi dengan postingan, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah isi Facebook kita dengan pertemanan teman-teman yang tertarget. Caranya bagaimana? Ya kita pikirkan kira-kira gitu, orang-orang yang jadi target market kita itu berada di mana gitu. Berada di mana? Contoh misalnya gitu. Contoh misalnya, ini hanya contoh, teman-teman nanti bisa memikirkan sendiri kira-kira target teman-teman itu berada di mana. Contoh ini di sini misalnya target marketnya adalah ibu-ibu yang sudah menikah, punya anak, terus concern dalam dunia parenting, dan dia beragama Islam, suka concern dengan tentang agama Islam gitu. Misalnya ini ya, saya contohkan ini, dia berkumpul di misalnya SDIT. Jadi ibu-ibu ini saya pikirkan gitu, saya
perkirakan mereka berkumpul di suatu SD, pertemanan di SD gitu, pertemanan Facebook di SD. Jadi mereka itu berposisi sebagai orang tua wali dari anak-anak mereka yang sekolah di SDIT gitu. Contoh dalam ini SDIT Bina Ilmu Pemalang. SDIT Bina Ilmu Pemalang. Jika teman-teman itu targetnya misalnya di Sragen gitu, ibu-ibu yang berada di Sragen ya tinggal kita SDIT Birrul Walidain Sragen atau SDIT Az-Zahra Sragen ataupun SDIT Al-Azhar Sragen atau SDIT pokoknya yang berkedudukan di Sragen. Ini saya contohkan di Pemalang, ini hanya contoh aja gitu. Nah, ini Facebooknya SDIT Bina Pemalang. Terus kemudian kita lihat ya, ini hanya contoh aja. Di postingan yang ada di SD itu gitu, kita lihat dari yang suka ini siapa saja yang suka gitu, gitu. Ini ya kira-kira ini ya, Sus Rohini Al Ifah, tambahkan teman. Nurul Sakinah, tambahkan teman. Nur Hasiyah, kita lihat itu mereka kan kemungkinan ini bukan murid ya, tapi kemungkinan besar dia kan wali murid. Jadi orang tua wali murid. Nah ini kita tambahkan teman, klik tambahkan teman itu. Nureti Rahmah, tambahkan teman, dan seterusnya. Tambahkan teman di Facebook itu. Setiap hari kita dibolehkan untuk add pertemanan sekitar 50-an gitu. Nanti kalau sudah terlalu banyak, kebanyakan menurut Facebook, akan ada warning, akan ada peringatan. Kalau ada peringatan itu ya kita berhenti dulu untuk menambahkan teman gitu. Jadi seperti itu, tambahkan teman bagi orang-orang yang tertarget. Kita pikirkan mereka ngumpulnya itu di mana, target market kita itu ngumpulnya di mana. Bisa melalui tokoh juga bisa, misalnya tokoh yang disukai, misalnya Asma Nadia misalnya. Ini kan tokoh yang terkenal gitu. Kita lihat ya, yang kira-kira yang menyukai sama ini ya, tambah teman yang kira-kira itu adalah orang yang menjadi target market kita gitu, melalui tokoh orang terkenal gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi langkahnya itu, buat akun Facebook baru dan makeover Facebooknya, isi dengan 5 postingan yang relate dengan target market kita. Buat juga halaman Facebooknya, isi atau add teman tertarget. Oke, sekaligus ini menjadi tugas yang kedua. Ini sekaligus menjadi tugas yang kedua bagi teman-teman. Silakan teman-teman melaksanakan tugas ini, mengerjakan tugas ini kalau sudah dikirimkan di form yang sudah disediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.